Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara an-nasa bittaqwa hafazan ala ibadihi minal halaki fid dunya wal akhirah. Wa khalaqal insana min ajli risalatil Islam ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وإلى الصراط العزيز الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita kembali sama-sama dapat menghadiri salat berjamaah. Kemudian kita sama-sama dapat menghadiri kajian ilmu dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk jalan dimudahkannya bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para tabi'ut tabi'in ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang mulia ini kembali kita akan menyampaikan tentang sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana beliau mengumpulkan begitu banyak hadis yang terkait tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meliputi sifat serta kepribadian, karakteristik sampai bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi.
Jadi ketika kita ingin mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, tentu tidak lepas dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya adalah ilmu tentang as-sirah an-nabawiyah, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang sejarah Nabi Muhammad SAW sejak beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan ilmu hadis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis Nabi SAW, baik itu hadis-hadis yang terkait tentang perkataan Nabi atau hadis qauliyah, atau yang terkait tentang hadis fi'liyah atau hadis-hadis yang termasuk perbuatan Nabi SAW, atau hadis-hadis yang terkait tentang taqririyah. Nah, semua itu ya dikumpulkan di dalam satu disiplin di ilmu yang dinamakan dengan ilmu hadis. Nah, ada sebuah ilmu yang juga mempelajari tentang kepribadian, tentang sosok Nabi SAW, dan ini lebih detail lagi, lebih dalam lagi dibahas, sampai bagaimana bentuk wajah Nabi, bagaimana cara berjalan Nabi SAW, bagaimana rambut Nabi SAW, bagaimana cincin yang dikenakan oleh Nabi SAW, bagaimana baju pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW, cara bersisir Nabi SAW. Nah, ini kan hal-hal yang tentu lebih sifatnya pribadi. Maka di dalam ilmu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini dijelaskan dengan begitu rinci oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang yang mengaku cinta kepada nabinya, tentu secara logika bahwa ketika seseorang itu cinta kepada orang lain, nah, misalnya ada nang cinta lawan perempuan, maka pasti orang nang cinta ini ingin mengetahui bagaimana sifat, nah, kayak apa sifatnya, siapa keluarganya, siapa kuitannya. Nah, itu kan tentu kita hendak tahu. Nah, ini kita mengaku bahwasanya kita cinta kepada Nabi kita. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah Nabi yang terakhir sekaligus imamun anbiya wal mursalin. Beliau adalah imam para nabi dan imam para rasul. Nah, tentu begitu banyak jasa Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan ad-din, menyampaikan agama kepada umat, termasuk kita nang hidup pada saat ini, di mana kita hidup di akhir-akhir zaman. Nah, kita ketahui bersama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam beberapa riwayat Nabi SAW beliau membuktikan betapa cintanya beliau kepada umatnya. Di dalam sebuah riwayat, ketika Nabi SAW bersama para sahabat, jadi pada satu ketika Sidin lawan para sahabat lewat pada sebuah makbarah
atau pekuburan. Jadi sini lawan sahabat lewat di kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nah, jadi ini Pak, Ibu sekalian, Bapak-bapak, kita biasakan sholat kifayah. Mbah sembahyang 4 mengantar jenazah ke pemakaman. Maka ketika kita masuk ke pemakaman, kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Saat itu kita mendoakan orang yang ada di alam kubur. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati pekuburan, beliau mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu artinya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kepada para penghuni kubur. Nah, jadi perlu diingat, perlu ulun sampaikan bahwa jangan sampai kita bababandiran. Nah, sampai di kubur, sampai di pemakaman, asing-asingnya bababandiran, masalah macam-macam. Lupa kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Nah, karena kita ini semuanya pasti akan mengalami nasib seperti yang dialami oleh penghuni kubur. Maka ketika kita mendoakan mereka, maka sejatinya doa itu akan berbalik kepada diri kita. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihil muslim. Ya, doanya seorang muslim untuk saudaranya muslim, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, bi zahril ghaib, yang didoakan itu tidak tahu bahwasanya kita nang mendoakan mustajabah. Doanya itu niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama da'a li akhihi muslim, ketika dia berdoa untuk saudaranya yang muslim, wa qala al-malik wa qala al-malikul muwakkal, amin. Ya, berkata malaikat yang diutus oleh Allah. Jadi malaikat yang diutus oleh Allah kepada orang yang mendoakan saudaranya muslim yang dia tidak ketahui bahwasanya dia mendoakannya, malaikat yang diutus oleh Allah yang ada di kepalanya itu mendoakan. Faqala al-malak al-muwakkal bihi amin, kabulkan, walaka bimisl, dan bagimu seperti apa yang kau pinta. Nah, jadi tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati pekuburan, beliau mengucapkan assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun wadattu law anni qad ra'aitu ikhwanana. Ujar Nabi, alangkah inginnya aku melihat saudara-saudaraku. Nabi rindu kepada umatnya, kepada saudara-saudaranya. Para sahabat yang ketika itu bersama dengan Nabi bertanya kepada Nabi, qalu, mereka bertanya kepada Nabi, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwasanya mereka ini adalah saudara-saudaramu, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu? Ujar para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, wa qala antum bal antum ashabi. Kata Nabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwani alladziina lam ya'tu ba'd. Sedangkan saudara-saudaraku adalah mereka orang-orang yang beriman yang belum ada. Wa ana faradtuhum 'alal haud,
dan aku akan mendahului mereka nanti, menunggu mereka nanti di telaga. Para sahabat kemudian bertanya lagi kepada Nabi, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'daka min ummatik? Bagaimana engkau tahu wahai Nabi, mereka orang-orang yang beriman ini adalah umatmu yang belum pernah sama sekali melihatmu, yang jauh dari kehidupanmu. Ya, termasuk kita-kita ini kan begitu jauh, begitu lama kita dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, faqala ara'aita law kana lirajulin khailun buhmi duhmin fi khailin fi khairi buhmi duhmin ata'rifu khailah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau bisa mengenal ketika ada seseorang yang memiliki satu ekor kuda yang berwarna putih bersih, yang kuda itu berada di antara kuda-kuda yang berwarna hitam pekat. Ata'rifu khailah, apakah kalian bisa mengenali kuda yang berwarna putih itu? Bala ya Rasulullah, tentu kami bisa mengenal ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu. Karena sesungguhnya nanti mereka, umatku ini, mereka yang sedang berada di alam kubur ini nanti akan bangkit dari kubur dalam keadaan wajah-wajah mereka putih, bersih, bersinar. Hal itu disebabkan oleh karena al-wudu. Fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu. Karena disebabkan oleh wudu yang mereka yang disyariatkan kepada mereka. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku nanti yang akan menunggu mereka di telagaku. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu persatu minuman dari telaga beliau, maka satu kali teguk minuman itu tidak akan pernah merasa kehausan untuk selama-lamanya. Ini adalah satu bukti bahwa betapa pedulinya Nabi kita kepada umatnya. Dalam riwayat lain, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai Nabi melaksanakan salat subuh berjamaah dengan para sahabat, mbah sembahyang subuh, biasanya Nabi memberikan ta'lim, memberikan pengajaran kepada para sahabat yang ada di masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, berpandiran santai lawan para sahabat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa hamba Allah yang paling dicintai olehnya? Kemudian para sahabat ketika itu menjawab pertanyaan Nabi. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, tentu hamba yang paling dicintai oleh Allah itu adalah malaikat. Karena mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah sama sekali membangkang terhadap perintah Allah. Ketika Allah perintahkan, maka secepat kilat malaikat akan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka dekat dengan Allah. Mereka selalu bertasbih, bertakbir, bertahmid kepada Allah. Mereka selalu sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah. Bahkan ada malaikat itu yang sepanjang hidupnya, ya, sampai hari kiamat, ya, mulai dari diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat, selalu sujud, tidak pernah berdiri dari sujudnya, selalu rukuk, tidak pernah berdiri dari rukuknya. Itu malaikat. Tentu kata para sahabat, mereka lah yang paling mulia di sisi Allah. Bukan, kata Nabi, bukan, lain.
Lain itu yang aku maksud, kata Nabi. Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Nabi melihat kepada para sahabat satu persatu. Dilihat oleh Nabi wajah para sahabat satu persatu. Kemudian, bukan itu yang aku maksud, kata Nabi. Sahabat kemudian menjawab, kalau bukan malaikat, wahai Rasulullah, tentu yang paling mulia di sisi Allah itu adalah para nabi dan para rasul. Karena mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan ad-din, untuk menyampaikan kalimat tauhid, la ilaha illallah, kepada umat-umat mereka masing-masing. Ya, kata Nabi, para rasul, para nabi, mereka memang utusan Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang diutus oleh Allah kepada umatnya, umat mereka masing-masing. Tetapi bukan itu yang aku maksud. Terus siapa lagi, wahai Rasulullah? Kalau begitu, kami para sahabatmu. Karena kami adalah orang yang selalu bersamamu, orang yang selalu berjuang bersamamu menegakkan ad-din, menegakkan agama. Kami yang selalu dalam susah, dalam bahagia bersamamu, wahai Rasul. Bukan kalian para sahabat, bukan kalian yang aku maksudkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa lagi, wahai Rasul? Yang aku maksudkan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah umatku. Mereka itu adalah umatku yang jauh dari kehidupanku. Mereka itu adalah umatku yang jauh dari kehidupanku, jauh dari zamanku. Mereka itu cinta kepadamu, bahkan mereka itu cinta kepada diriku melebihi cinta mereka kepada anak dan kedua orang tuanya. Itu yang dia maksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatnya. Umatnya yang hidup jauh dari kehidupan Nabi, tetapi mereka mencintai Nabi walaupun mereka tidak pernah melihat Rasul, walaupun mereka tidak pernah menatap wajah Nabi, bersama-sama dengan Nabi berjuang untuk menegakkan Islam. Tetapi umatnya yang senantiasa cinta kepada Nabi, selalu mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, selalu berusaha untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau. Itulah mereka yang dicintai oleh Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah satu ketika datang beberapa delegasi muslim menghadap kepada Nabi. Disangka Nabi ini, ya, karena seorang Nabi, ya, mereka menyangka bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah orang yang hidupnya penuh dengan kemewahan. Sebagaimana yang mereka ketahui bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah Nabi yang paling kaya yang memiliki kerajaan. Tapi ketika dilihat bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana, rumah beliau laksana gubuk yang berbantalkan pelepah kurma, itu yang dilihat oleh delegasi muslim yang datang kepada Nabi. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, apakah engkau tidak berdoa kepada Allah memohon kekayaan, memohon kerajaan seperti apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman meminta kekayaan kepada Allah, sehingga Nabi Sulaiman menjadi orang yang terkaya, menjadi orang yang memiliki banyak kerajaan dan menjadi seorang raja. Andai kata Nabi ingin meminta kepada Allah, apa yang tidak mungkin? Kemudian ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, setiap nabi dan setiap rasul itu memiliki sebuah doa yang mustajab, memiliki sebuah doa yang diijabah oleh Allah, yang dikabulkan oleh Allah. Sebagian daripada para nabi dan rasul, mereka menggunakan doa itu untuk
digunakan ketika mereka di dunia. Sebagian mereka meminta kekayaan seperti Nabi Sulaiman. Sebagian mereka juga mempergunakan doa yang mustajab itu untuk mendoakan umatnya ketika umatnya durhaka kepada nabinya. Seperti Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu kan didoakan oleh Nabi Nuh supaya umatnya celaka, sehingga datanglah banjir. Hanya orang-orang yang beriman saja yang selamat dari banjir. Tetapi aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menggunakan doa yang mustajab itu untuk aku pinta kepada Allah di dunia, tetapi sengaja aku simpan doa itu untuk umatku nanti di akhirat. Sengaja aku akan gunakan doa itu untuk aku pinta kepada Allah untuk umatku, supaya umatku nanti semuanya masuk ke dalam surga. Makanya ketika di padang mahsyar, ketika seluruh manusia, seluruh umat sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari itu semua umat akan dipanggil, ya. Siapa pemimpin mereka? Bersama nabi-nabi mereka, bersama pemimpin-pemimpin mereka, bersama raja-raja mereka. Maka tak kala mereka sudah menunggu begitu lama, padang mahsyar itu kan lama, Pak. Ya. Menunggu di padang mahsyar untuk segera dilaksanakan persidangan oleh Allah, ketika matahari yang diletakkan 1 mil di atas kepala mereka menyebabkan apa? Menyebabkan mereka berkeringat. Bahkan keringat yang keluar dari tubuh mereka itu membanjiri tubuh mereka sendiri. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringat. Tenggelam lawan paluh sorang. Maka ketika itu mereka datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, wahai Nabi Adam, wahai Adam, tolong minta kepada Allah, minta menghadap kepada Allah, menghadap kepada Allah agar segera dilaksanakan yaumul hisab. Kemudian ketika umat meminta kepada Nabi Adam, mereka tidak mereka tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena Nabi Adam menolak permintaan mereka, karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam malu dia di hadapan Allah karena dia pernah melanggar perintah Allah. Datang mereka karena disuruh oleh Nabi Adam menemui Nabi Nuh. Begitu pula Nabi Nuh menolak karena Nabi Nuh juga malu ketika berhadapan dengan Allah karena pernah berbuat, ya, yang tidak menyenangkan. Karena Nabi Nuh pernah mendoakan umatnya, mendoakan kebinasaan. Nabi Nuh menyuruh mereka datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa tidak bisa. Mereka datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa tidak mampu memberikan syafaat. Kemudian akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sujud dengan sujud yang begitu lama. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah beliau lama sujud di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'saka sal tu'ta isfa' tushaffa. Wahai Muhammad, mintalah apa yang engkau pinta, niscaya akan aku beri. Mintalah syafaat kepadaku, niscaya akan aku berikan syafaat. Maka Nabi Muhammad meminta bersujud di hadapan Allah, dan permintaan beliau diterima dan dikabulkan oleh Allah. Baru dilaksanakan persidangan atau hari perhitungan. Inilah keagungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum lagi masuk ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada pembahasan, yaitu
tentang sesuatu yang tidak diperbolehkan atau sesuatu yang dilarang bahkan diharamkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal menata rambut, nah, sebagaimana ulun sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwasanya rambut Nabi Muhammad itu ya, bagian belakang rambut sidin sampai ke bagian pundak, bagian higa rambut sidin itu sampai kepada pertengahan daun telinga. Kadang Nabi menyisir rambut dengan mengurai ke belakang, kadang beliau membelah dua rambut beliau. Jadi ada dua cara beliau menyisir. Ya, pada awalnya beliau menyisir rambut dengan mengurai ke belakang karena untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian setelah orang Yahudi dan Nasrani mereka menyisir rambut ke belakang, lalu Nabi SAW menyisir rambut dengan membelah dua. Nah, dua cara ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga siapa saja hendak menyisir, menyurai ke belakang atau menyurai membelah, itu sama-sama pernah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cara yang dilarang bahkan diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu khalqu jawanib minar ras. Cara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan larangan ini adalah yaqtadi tahrim, sampai pada larangan pengharaman, adalah ketika seseorang memotong bagian dan membiarkan sebagian yang lain. Memotong bagian atas atau memotong bagian bawah, kemudian membiarkan bagian atas ini, itu namanya, ngarannya adalah al-qaza'. Itu dinamakan dengan al-qaza'. Nah, di dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha al-qaza'. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza', beliau melarang. Wa hadza an-nahya tadit tahrim, larangan ini sampai pada pengharaman, adalah ketika khalqu ba'dir ra'si wa tarku ba'dih. Khalqu ba'dir ra'si wa tarku ba'dih, mencukur sebagian kepala, rambut di kepala, dan meninggalkan sebagiannya. Adalah kira-kira ini bagian atas ini pakai betinggal sini, bagian sini tipis gundul, ini kada ada rambutnya, sini ada bahkan panjang. Nah, kayak apa, kayak pemain bola. Kalau dulu kan, kalau Brazil itu, kalau pian tahu pemain-pemainnya rata-rata sini, nah, betinggal sini, di bagian atas ini betinggal sini kena apa, digundul, bagian higanya digundul. Nah, itu namanya ngarannya qaza'. Nah, ini adalah salah satu cara memotong rambut yang dilarang di dalam Islam, bahkan diharamkan di dalam Islam. Atau sebaliknya ada yang memotong bagian atas, membiarkan bagian samping, supaya apa, disambat profesor, ada berambut, ada berambut. Nah, ini adalah cara memotong rambut yang diharamkan di dalam Islam. Makanya akan-akan remaja-remaja jangan mengikuti tren yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, ketika ada misalnya tren qaza',
cara memotong rambut yang dilarang itu yang sebagaimana ulun sampaikan tadi, maka ketika ada tren itu lalu umpat-umpatan bergaya-gaya kayak apa? Kayak tren ya, kayak tren pemain bola atau kayak artis atau orang-orang kafir. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Ketika kita menyerupai, maka kita termasuk daripada golongan mereka. Nah, ini adalah cara memotong rambut yang dilarang di dalam Islam. Qala ahlul ilm, berkata para ulama, fayadkhulu fil qaza' khalqu mawadi'in min jawanibir ra'si aw ay yukhliqa wasatahu wa yatruk hawalayh kama fa'alahu 'ammah an-nasara aw khalqu jawanibihi wa tark wasatihi kama yaf'aluhu katsirun minas sufaha wa ay yukhliqa muqaddimahu wa yatruk muakhir. Jadi kata para ulama, yang dimaksud dengan qaza' itu adalah membiarkan sebagian rambut tumbuh, meninggalkan sebagian rambut, dan membiarkan sebagiannya lagi digundul atau dicukur. Sudah sampai. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang khidabuhu sya'ruhu. Bagaimana hukum daripada menyemir atau mencat rambut. Bagaimana hukum menyemir atau mencat rambut. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.